Baiklah, saya Fatma Yulianti dari kelompok pemakalah akan mempresentasikan makalah tentang transplantasi organ tubuh dan transfusi darah. Baik, yang pertama, A. Pengertian transplantasi organ tubuh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri yang bertujuan sebagai pengobatan untuk mengganti jaringan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Melihat dari fungsi dan manfaatnya, transplantasi organ dapat dikategorikan sebagai life saving. Maksudnya adalah dengan dilakukannya transplantasi, diharapkan bisa memperpanjang jangka waktu seseorang untuk bertahan dari penyakit yang dideritanya. Jadi bisa disimpulkan, transplantasi atau pencakokan organ tubuh adalah pemindahan organ, sel, atau jaringan dari si pendonor kepada orang lain yang membutuhkan penggantian organ disebabkan kegagalan organ, kerusakan sel maupun jaringan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi organ, sel maupun jaringan yang telah rusak tersebut. Selanjutnya, poin B, macam-macam transplantasi organ tubuh. Yang pertama, autograf, yaitu memindahkan dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh itu sendiri. Yang kedua, allograf, yaitu memindahkan dari satu tubuh ke tubuh lain yang sama spesiesnya. Yang ketiga, isograf, yaitu memindahkan dari satu tubuh ke tubuh lain yang identik. Yang keempat, xenograf, yaitu pemindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya. Selanjutnya, poin C, pendapat ulama mengenai transplantasi organ tubuh. Pendapat yang menentang. Dua ulama terkemuka yang menulis penolakan terhadap transplantasi organ manusia adalah Mufti Muhammad Syafi'i dari Pakistan dan Dr. Abdul As-Salam Asy-Syukri dari Mesir. Berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan atas 3 prinsip. Yang pertama, prinsip kesucian. Yang kedua, tubuh manusia sebagai amanah. Yang ketiga, memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material. Yang kedua, pendapat yang mendukung. Pendapat ulama yang mendukung memperbolehkan transplantasi organ berpendapat bahwa transplantasi organ harus dipahami sebagai suatu bentuk layanan altruistik bagi sesama muslim. Pendirian mereka tentang transplantasi organ dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kesejahteraan publik atau al-maslahah. Islam memang menentang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seseorang yang sudah menjadi mayat sekalipun. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sistem hukum Islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya, altruisme atau al-ihsan. Al-Quran dan Sunnah menganjurkan umat Islam untuk bekerja sama satu sama lain dan memperkuat ikatan persaudaraan mereka. Dengan demikian, berdasarkan ajaran di atas, tindakan seseorang yang masih hidup untuk mendonorkan salah satu organ tubuhnya kepada saudara kandungnya atau orang lain yang sangat membutuhkan harus dipandang sebagai tindakan altruisme dari orang-orang yang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian presentasi dari saya. Poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Azmi Wahyu Andika akan melanjutkan presentasi makalah kami, yaitu selanjutnya poin D, transplantasi organ tubuh yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Berikut fatwa dari Majma' Al-Fiqih Al-Islami menyetapkan 1. Boleh atau mubahnya hukum memindahkan transplantasi organ tubuh seorang ke bagian lain dari tubuhnya sendiri. Dengan ketentuan dapat dipastikan proses tersebut manfaatnya lebih besar daripada modal yang timbul. Yang kedua, boleh atau mubahnya hukum memindahkan transplantasi organ tubuh seorang ke tubuh orang lain jika organ tubuh yang dipindahkan itu dapat terus berganti dan berubah seperti darah dan kulit.
Yang ketiga, haram hukumnya memindahkan organ tubuh yang sangat vital seperti jantung dari seorang yang masih hidup kepada orang lain. Yang keempat, haram hukumnya memindahkan organ tubuh seorang yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi organ tubuh yang asasi secara total. Yang kelima, boleh hukumnya memindahkan organ tubuh yang mayat kepada orang hidup yang sangat bergantung keselamatan jiwanya dengan organ tubuh tersebut, atau fungsi organ vital sangat tergantung pada keberadaan organ tersebut dengan syarat si mayat atau ahli warisnya mengizinkan. Pengertian transfusi darah. Transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkan dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya untuk mempertahankan hidupnya. Lalu Dr. Ahmad Sofyan mengartikan transfusi darah dengan istilah pindah tuang darah. Sebagaimana rumusannya definisi yang berbunyi, pengertian pindah tuang darah adalah memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah yang sangat ditolong. Penerapannya transfusi secara benar akan menyelamatkan dan meningkatkan kesehatan. Namun demikian mengenai penyakit infeksi melalui darah dan produk darah yang menjadi perhatian juga. Sejarah transfusi darah. Pada tahun 1965, Dr. Richard Lower, ahli anatomi dari Inggris, berhasil mentransfusikan darah seekor anjing pada anjing yang lain. 2 tahun kemudian, Jean-Baptiste Denis, seorang dokter filsuf dan astronom dari Prancis, berusaha melakukan transfusi darah pertama pada manusia. Ia mentransfusikan darah seekor anak kambing ke dalam tubuh pasiennya yang berumur 15 tahun. Hasilnya adalah bencana, yaitu kematian anak tersebut, dan ia sendiri dikenai tuduhan pembunuhan. Sejak saat itu terjadi stagnasi panjang dalam bidang transfusi darah terapan. Sekitar 150 tahun kemudian, tepatnya tahun 1918, Dr. James Blundell dari Rumah Sakit St. Thomas and Guys berhasil melakukan transfusi darah dari manusia ke manusia untuk yang pertama kali. Ia berhasil melakukan setelah ia menemukan alat transfusi darah secara langsung, dan ia mengingatkan bahwa hanya darah manusia yang dapat ditransfusikan pada manusia. Pada alat yang diciptakan Dr. Lower itu baru bisa digunakan secara umum setelah tahun 1901. Pada tahun ini, Karl Steiner, ilmuwan dari Wina, berhasil menemukan jenis-jenis darah. Menurut temuan ini, jika jenis-jenis darah yang dicampur tidak cocok, maka akan terjadi pengempalan darah merah yang akan melanjut pada kerusakan masing-masing darah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan diskusi itu pada poin G, dasar-dasar pemberian transfusi darah. Dasar-dasar pemberian transfusi darah secara rasional adalah pemilihan bahan transfusi yang tepat dan jumlah yang sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan dalam pemberian transfusi darah perlu memahami tentang transfusi darah, antara lain komponen darah, manfaat masing-masing komponen, sirkulasi peredaran darah, dan indikasi transfusi darah itu sendiri. Poin H yaitu syarat-syarat keputusan transfusi darah. Transfusi darah merupakan bagian dari penanganan dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien yang kekurangan darah atau sedang menderita penyakit tertentu. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, darah yang ditransfusikan bisa dalam bentuk komponen darah yang secara keseluruhan atau salah satu komponen darah, antara lain sel darah merah, trombosit, faktor pembekuan, dan plasma darah. Syarat yang kedua yaitu jenis darah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, mengacu pada situasi atau kondisi yang dialami. Pada poin I yaitu pendapat ulama tentang transfusi darah. Yang pertama, fatwa Syekh Hasanuddin bin Musa Ufanah. Beliau berfatwa bahwa donor darah merupakan praktek yang sangat penting untuk dilakukan. Bertabaruk atau menyumbang darah sebagai donor darah adalah sebuah amal yang disunahkan. Bahkan beliau menyatakan tidak berlebihan bahwa hukum donor darah itu sampai kepada hukum fardu kifayah. Namun beliau menyatakan haram untuk jual beli darah karena tubuh manusia itu mulia, tidak untuk diperjualbelikan, termasuk juga dengan darah. Yang kedua, fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyatakan donor darah adalah bentuk sedekah yang paling mulia di zaman sekarang ini, sebab
menjadi donor darah dalam sebuah konteks yang bukan sekedar membantu, tapi sudah sampai taraf menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi nilainya sangat tinggi di sisi Allah, bahkan menyelamatkan nyawa manusia yang seharusnya mati tidak tertolong, tapi dengan berkat donor darah ini mengakibatkan bisa memberikan kehidupan kepada semua manusia. Yang ketiga yaitu fatwa Syekh Zaid Muhammad Al-Maqali. Beliau berpendapat bahwa apabila terdapat padanya maslahat dan tidak menimbulkan kemudaratan yang dapat membahayakan dirinya, maka donor darah tidak terlarang. Bahkan padanya terdapat pahala dan keutamaan sebagaimana yang termaktub dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Poin selanjutnya yaitu poin J, hikmah transfusi darah. Yang pertama itu membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Sudah jelas jika tujuan dari mendonorkan darah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Darah yang didonorkan bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan seperti korban kecelakaan, pengidap kanker, atau kelainan darah, dan orang yang mengalami operasi besar. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan jantung dan membuat darah mengalir lebih lancar. Dengan melakukan donor darah bisa membantu melancarkan aliran darah sehingga mencegah terjadinya penyumbatan arteri. Ada penelitian yang mengatakan jika rutin mendonorkan darah bisa menurunkan risiko tekanan serangan jantung sampai 88%. Yang ketiga yaitu meningkatkan produksi sel darah merah. Manfaat donor darah juga meningkatkan produksi sel darah merah. Ini karena saat melakukan donor darah, sel darah merah akan berkurang. Sumsum tulang belakang pun akan segera memproduksi sel darah merah untuk menggantikan yang telah hilang. Kemudian yang terakhir itu dapat mengetahui kondisi kesehatan. Biasanya sebelum melakukan donor darah, tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan kadar hemoglobin akan diperiksa. Setelah proses donor darah selesai dilakukan, darah akan segera dikirim ke laboratorium